Halo semua, selamat datang di channel Menjadi Garam. Dari episode 29 dari Pak Esra Solo ya. Shalom Hmm, Pak Pendeta Esra. Saya pernah dengar Pak Esra bilang bahwa Taman Eden itu di bumi. Mohon maaf jika saya salah dengar. Satu, itu berarti pada kitab Kejadian 3 ayat 8, yang salah satu isinya adalah Allah Tuhan berjalan di taman atau bumi. Yang kedua, kemudian lahirlah Sang Juru Selamat umat manusia ke bumi, Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Hal ini yang membuat saya bingung Pak Pendeta, mengapa kita menyebut kedatangan Tuhan Yesus Allah kita pada kedua kali? Bukankah Tuhan sudah datang ke bumi kali yang kedua menurut nomor 1 dan nomor 2? Terima kasih Pak Esra, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. ya Pak Yeri, walaupun pertanyaannya ke Pak Esra, kita kepo-kepo bantuin jawab. Ya, jadi benar Pak Yeri ya, Pak Esra itu memang menyampaikan bahwa Taman Eden itu di bumi, ya, waktu kejadian manusia diciptakan. Ya, itu memang benar. Dan menurut perkiraan, ya, kalau tadi kalau Pak Esra mengulas tentang itu, ya, boleh dicek di YouTube-nya dia juga. Perkiraan itu letaknya itu di antara Sungai Efrat dan Tigris. Ya, karena memang ditulis di Alkitab. Ya, kalau sekarang itu di daerah Irak. Ya, kalau Pak Esra pernah menyampaikan seperti itu. Ya, nah tapi kan pertanyaannya Kejadian 3 ayat 8. Kita buka ya Kejadian 3 ayat 8. Ayat 8 Pak. Oke. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Nah, karena ada ayat ini, lalu kemudian dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang lahir ke bumi. Betul. Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir ke bumi, itu kan berarti dihitungnya seolah-olah yang kedua tuh. Karena yang pertama Tuhan Allah sedang berjalan-jalan di taman nih, katanya begitu. Ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami pertama gini, ya. Di sini kan ditulisnya Tuhan Allah, ya. Kita melihat ini tidak ditulis pribadi Yesus. Ya, itu dua hal yang yang satu pribadi Yesus, yang satu Tuhan Allah. Ya. Karena Tuhan Allah ditulis di sini, maka ya kita mengartikan ini adalah pribadi Allah yang tiga-tiganya, Allah Tritunggal. Ya, bukan hanya pribadi Yesus saja. Gitu. Oleh karena itu, ya, maka Yesus yang waktu turun lahir ke dunia sebagai manusia, itu yang dihitung sebagai yang pertamanya gitu loh. Sebagai pribadi Yesusnya. Gitu. Nah, kalau yang Tuhan Allah ini dia masih dalam waktu itu masih dalam tiga pribadi Allah Tritunggal ini. Ini lagi bercerita Allah Tritunggal. Ya. Yang artinya bentuknya pun masih di dalam bentuk roh. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus pada saat itu masih berbentuk roh. Ya, waktu menjadi manusia itu baru dia mengambil rupa sebagai manusia waktu dia lahir. Maka disitulah yang dihitung pribadi Yesusnya yang pertama. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Ya, nah ini biasanya salah satunya diambil dari Kisah Para Rasul nih. Ya, ada beberapa ayat yang bicara tentang kedatangan Yesus kembali nih. Ya, ini kita ambil salah satu di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, nah berarti ini dua orang berpakaian putih ini kan kita menafsirkan ini adalah malaikat ya, gitu ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Ya, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti kedatangan Yesus yang kembali ini yang disebut namanya kedatangan yang kedua. Ya, walaupun memang kalau setahu saya, sepemahaman saya, kalau kita buka-buka ayat Alkitab memang nggak disebut kedatangan kedua, bilangnya kedatangan kembali. Tetapi banyak orang bilang yang kalau dibilang kedatangan kedua ya kedatangan yang ini gitu loh.
Yang pertama dia waktu dia lahir sebagai manusia, yang kedua dia kembali seperti waktu dia naik ke surga, gitu loh. Ya, yang tentunya inilah yang disebut namanya kedatangan kedua. Jadi berbeda sama yang pertama tadi, karena pertama tadi masih dalam bentuk roh ya. Jadi ada Allah Tritunggal. Kalau itu pemahaman saya, mungkin Bro Markus ada yang mau ditambahin? Saya sih ngebayang nakal aja ya, maksudnya Tuhan kalau mau datang ke bumi berapa kali juga terserah ya. Betul. Bener nggak? Bener. Karena gini ya, menariknya gini, Kejadian 3 itu ya, ayat 1, Kejadian 3 ayat 22 ya, saya bacain ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, memang dalam konteks di Kejadian 3 itu, yaitu ceritanya pribadi ya, antar peran Allah Tritunggal itu saling berkomunikasi begitu kan ya, kurang lebih gitu. Nah, apakah di situ ada Tuhan Yesus datang? Ya, bisa aja, kan nggak ada yang di situ kan, tadi salah satu dari kita kan. yang di situ yang ada nggak ada yang menyaksikan ya, jadi bisa aja. Ada juga kan yang orang cerita tuh waktu kejadian saya lupa ya, di Hakim-Hakim ya kalau nggak salah itu ya. Katanya itu Tuhan Yesus juga datang tuh katanya gitu ya. Cuma saya lupa ya kejadian berapa ya. Hakim-Hakim berapa gitu ya. Nah ini jadi gini loh, menurut saya sih haknya yang punya bumi dan surga lah. Mau datang berapa kali gitu kan. Bebas. Tapi konteks pertanyaan menurut saya ya, kenapa sering kali dibilang kedatangan kedua kali? Karena gini, Tuhan Yesus itu ialah punya misi menyelamatkan manusia kan. Itu kan diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi ketika dia datang, lahir gitu ya, jadi bayi gitu, itu kan simbol pertama kali dia datang ke dunia. Kedatangan pertama. Nah kalau kedatangan kedua tuh dia ngapain? Untuk ya ada konteks untuk misalnya menghakimi ya, menjadi hakim. Jadi setiap kali yang dihitung itu yang ada misi gitu loh, yang ada kepentingan, yang ada tujuan begitu. Untuk apa dia datang ke dunia gitu. Makanya disebut ke satu dan kedua. Tapi jumlahnya berapa kali Tuhan Yesus sebagai yang punya bumi datang ke dunia kita nggak tahu. Ya sama aja. Ya, kayak kalau kita ingat kan kisahnya di Paulus ya. Paulus itu kan juga mengalami pertemuan dengan Yesus kan. Nah, ada gitu. Itu kan ya walaupun balik lagi ya, itu bentuknya seperti apa pertemuannya gitu ya. Gitu ya, itu supranatural yang pasti kan gitu ya. Nah, jadi ya bukan masalah berapa kalinya gitu loh, tetapi kan intinya kedatangan yang disebut kembali itu yang kedua kali, yang datang seperti dia naik, itulah yang banyak orang disebut namanya kedatangan kedua kali gitu. Seperti itu. Oke, jadi gitu aja ya. Jadi itu sebenarnya cuma istilah lah gitu loh ya.